Bab 355, Ganti Rugi. Henry berkata, "Ya, kami tidak ada hubungannya dengan ini." Henry tertawa dan tersenyum dingin. Ketika Sean membuat Timothy Gatsby kesal di klub malam Ocean, Henry tidak tahu bagaimana Sean bisa keluar. Namun, hari ini, Sean memecahkan meja kristal mewah di Hotel Lakeside, dan Henry tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan Sean. Nick Payton, sang manajer umum, tercengang. Setelah itu, dia melihat pecahan kristal yang berserakan di lantai. Oh! Wajah Nick berubah kelam. "Meja yang terbuat dari kristal ini mahal, aku kesulitan membeli meja itu." Kedua mata Nick terbelalak dan dia marah. Nick pasti sudah mengamuk jika orang-orang itu bukan teman Sean. Nick berpikir, "Perabotan itu sangat mahal dan bahkan tak ternilai harganya. Aku menghabiskan banyak uang dan energi mendapatkan meja itu hanya untuk menghias ruang nirwana. Tidak hanya meja itu, tapi semua dekorasi di sini juga hasil usahaku. Dan sekarang semuanya hancur. Aku akan membunuh orang itu. Siapa yang melakukan ini? Kalian tahu berapa harganya? Kalian bahkan tidak bisa membelinya dengan uang." Nick berusaha keras mengendalikan dirinya, dan perlahan dia berbalik menatap semua orang di sana. Nick menganggap teman-teman Sean sebagai temannya, jadi dia berpikir, "Untuk apa orang-orang ini membuat kacau di tempatku? Aku butuh solusi, tapi aku juga perlu melihat apa yang akan dilakukan Sean." Nick berpikir, jika teman Sean memang tidak sengaja merusak meja itu, aku hanya bisa pasrah karena aku tidak bisa main-main dengan Sean. Namun, jika Sean tidak membelanya, aku akan menyuruhnya membayar. Aku tidak peduli apakah orang itu kaya atau tidak. Aku akan menyuruhnya membayar meja itu. Ace tersenyum dan berkata kepada Nick, "Apakah Anda Tuan Payton? Ada yang memecahkan meja itu. Namun, jangan khawatir, berlakukan saja aturan Anda. Saya tidak keberatan. Suruh saja orang itu untuk membayar harga asli meja itu." Mendengar itu, Nick menatap Ace, dan menurutnya Ace sangat aneh. Nick berpikir, "Kamu tidak keberatan? Memangnya kamu siapa? Aku hanya peduli jika Sean yang keberatan." Nick perlahan berbalik dan menatap Sean. Namun, Sean tidak mengatakan apa-apa. Nick berpikir bahwa Sean akan menyuruh orang yang memecahkan meja itu untuk membayarnya. "Kayu berkualitas itu cocok dengan meja kristal ini. Total biayanya setidaknya Rp24.00. Aku bilang sekali lagi, dan bahkan uang tidak bisa membeli seperangkat meja ini. Ini barang langka." Nick maju selangkah untuk memeriksa kerusakan meja. Setelah itu, dia menatap semua orang. "Siapa di antara kalian yang akan membayar untuk ini?" Nick melirik Henry dan Ace. Henry dan yang lainnya hanya cekikikan seperti sudah tidak sabar melihat pertunjukan yang bagus. Nick bingung dengan ekspresi mereka. Nick berpikir, "Kalian pasti berteman dengan Sean karena kalian datang ke sini bersama. Kenapa ada di antara kalian yang senang sekali karena salah satu teman kalian merusak meja mahal itu?" Nora mengerutkan kening dan memikirkannya. Tiba-tiba, dia menoleh ke Lynette. "Lynette, apakah kamu membawa uang tunai?" "Uangku tidak cukup." Nora memelankan suaranya dan berkata pada Lynette. Nora berpikir, "Harganya Rp24.00. Kita harus membayarnya." "Sebentar." Lynette mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa rekening banknya. "Nora, aku punya sekitar Rp70 juta. Aku akan mentransfernya padamu sekarang."
Jika itu tidak cukup, aku akan menelpon ayahku. Lynette tampak mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin membantu Sean menyelesaikan masalah itu, tetapi dia adalah teman Nora. Terima kasih. Jangan khawatir tentang kekurangannya. Nora menatap Ace dan yang lainnya, tapi tak lama kemudian dia membuang muka. Jelas Henry dan yang lain hanya ingin melihat Sean terlihat bodoh. Jadi meski mereka punya cukup uang, mereka tidak akan meminjamkannya pada Nora. Nora perlu memikirkan cara untuk mendapatkan 24.000 rupiah itu sendiri. Berapa harganya? Kemudian, Sean bertanya pelan. 224 juta rupiah, Tuan Lane. Nick sempat ragu, tapi dia tetap menjawab. Aku yang merusaknya. Aku tidak dengar dengan jelas tadi. Berapa harganya? Mendengar apa yang dikatakan Sean, Nick kaget. Nick berpikir. Anda yang memecahkannya? Jika Anda yang bilang begitu, pasti memang benar begitu. Bagaimana saya bisa meminta Anda untuk membayar kerugiannya? Lucu sekali. Bilang saja bahwa kamu yang memecahkan meja. Mengapa kamu harus bertanya tentang harganya 2 kali? Kamu mau bayar pakai apa? Kamu pikir dengan menggunakan namamu bisa menyelesaikan masalah? Sebelum Nick bereaksi, Henry lebih dulu angkat bicara sambil menyeringai. Henry tersenyum dan berkata kepada Nick. Tuan Peyton, katakan sekali lagi padanya. Meja itu berharga 24.000 rupiah. Suruh dia bayar sekarang. Apa? Nick menarik napas dalam-dalam dan berkata, meja itu senilai 24.000 rupiah. Meja itu tidak berharga. Lagi pula aku ingin mengganti meja itu. Kebetulan Tuan Lane memecahkannya sekarang dan menghemat energi saya untuk menyingkirkan meja itu. Nick terbatuk dan berkata dengan serius. Apa? Mendengar apa yang dikatakan Nick, semua orang di ruang tertutup itu terkejut. Bab 356, mulai masuk akal. Meja seharga 24.000 rupiah itu jadi tak berharga. Dan itu semua karena Sean berkata dialah yang merusaknya. Apakah dia bisa membuat sesuatu jadi tidak berharga hanya dengan mengatakan namanya? Nora ingin menelpon untuk meminjam uang, tetapi dia perlahan meletakkan ponselnya setelah mendengar hal itu. Semua orang yang berada di sana tampak bingung melihat Nick. Lalu, perhatian mereka segera beralih pada Sean. Sean tetap tenang. Dia bersikap seolah-olah ini semua seharusnya terjadi, dan dia memang mengharapkan ini terjadi. Tuan Peyton, apakah Anda salah paham? Kualitas meja rosewood ini dan kristal lazy Susan di atasnya, aku saja tahu berapa harganya. Bahkan jika kamu menjualnya sebagai barang bekas pun, kamu masih bisa menjual seharga ratusan juta rupiah. Namun, kamu bilang tadi harganya tidak seberapa. Ace menggoyangkan pergelangan tangannya sebelum menyentuh salah satu kaki meja rosewood itu. Apa maksud Anda dengan itu, Tuan? Nick perlahan menoleh ke arah Ace dan bertanya. Maksudku, kamu harus menyuruhnya membayar lunas. Sean harus mengganti rugi meja makan yang dia rusak. Tidak perlu berhati-hati bicara di depanku. Aku bukan temannya. Ace menyeringai dengan arogan. Namun, Nick, dengan pengalaman yang luas sebagai manajer umum, akhirnya tahu apa yang terjadi. Berhati-hati bicara di depan Anda? Kenapa? Apa saya mengenal Anda? Senyum di wajah Nick perlahan pudar. Dia sempat mengira bahwa orang-orang ini adalah teman-teman Sean. Dan itu sebabnya dia bersikap baik pada mereka. Namun, sepertinya mereka tidak berhubungan baik dengan Sean. Apalagi mereka malah bersuka cita atas situasi seperti ini.
seolah-olah menunggu Sean menjadi bahan tertawaan. Jika memang begitu, kenapa Nick harus terus bersikap baik pada mereka? Kamu bilang apa tadi? Semua orang yang ada di sekitar terkejut dengan reaksi Nick. Kenapa saya harus berhati-hati bicara di depan Anda? Memangnya Anda siapa? Apakah Anda orang penting? Nick dengan marah membersihkan lengan bajunya. Henry dan yang lainnya langsung sadar saat mereka menyaksikan bagaimana Nick memperlakukan Ice. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Nick bisa memperlakukan Ice seperti itu? Bukankah Nick membawa mereka semua ke kamar suite yang lebih besar dan menggratiskan seluruh biayanya karena Ace? Aku Ace Remington, orang asing yang merupakan profesor medis. Suatu kehormatan untukmu bahwa kami datang ke sini ke hotelmu untuk makan malam. Kamu tidak mengenalku. Jauh di dalam hati, Ace begitu ingin membenamkan kepalanya di suatu tempat. Namun, dia tetap berusaha bersikap tegar dan tetap menegakkan kepalanya tinggi-tinggi. Sean sedang duduk di pojokan sambil mengunyah kacang. Teruskan. Lanjutkan saja, Ace. Oh, orang asing, Tuan Remington kan? Nick menganggukkan kepalanya seolah menyadari sesuatu, membuat Ace merasa lega. Benar. Aku Ace Remington. Ace menepuk-nepuk jas mahalnya, dengan wajah yang dipenuhi kesombongan. Maaf, saya tidak pernah mendengar tentang Anda. Senyum di wajah Ace berubah kaku saat mendengar perkataan Nick. Apa maksudmu? Bukankah kamu memberi kami hak istimewa untuk makan malam di kamar ini karena aku? Hati Ace memanas. Karena Anda? Dengan lembut, Nick menggeleng. Dia mengambil 2 gelas anggur dari manajer di belakangnya dan berjalan ke arah Sean. Anda seharusnya memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda akan datang, Tuan Lane. Kata Nick sopan. Saya bisa membatalkan semua rencana demi melayani Anda. Nick melanjutkan sambil dengan hormat mendentingkan gelas dengan Sean. Kling. Ace dan yang lainnya menjadi bingung saat menyaksikan 2 gelas yang berdenting itu. Nick bersikap sangat hormat terhadap Sean. Apakah itu artinya? Kemudian, semua orang tersadar. Mereka bukan orang bodoh. Semua bisa membaca situasi di dalam ruangan itu dan langsung memahaminya. Nick jelas berusaha menjilat Sean. Untuk apa lagi dia menawarkan minum pada Sean? Lagi pula, pelayan itu sangat hormat terhadap Sean. Sepertinya hal-hal mulai masuk akal. Sejak awal, hotel hanya bersikap murah hati terhadap mereka dan memberi mereka hak istimewa seperti itu karena Sean. Namun, Henry dan yang lainnya terus-menerus ingin tahu tentang bagaimana Sean mendapatkan keuntungan dari Ace. Baru sekarang mereka sadar bahwa merekalah yang diuntungkan dari Sean. Maaf karena tidak memberi Anda pengalaman yang lebih baik di sini, Tuan Lane. Kata Nick. Nick memegang gelasnya dengan kedua tangan dan menundukkan tubuhnya seraya mendentingkan gelas dengan Sean. Dia bahkan memegang gelasnya jauh lebih rendah dari gelas Sean untuk menunjukkan rasa hormat. Setiap kata dan tindakan darinya menunjukkan betapa dia menghormati Sean sebagai tamunya. Orang-orang bisa melihat bahwa Nick dan Sean bukan sekadar teman. Sepertinya Nick bersikap rendah diri terhadap Sean. Ace menjadi bingung, dan Henry juga kebingungan menatap mereka. Reaksi Nora dan Lynette pun serupa. Mereka saling bertukar pandang lalu menatap Sean dengan bingung. Apakah ini benar-benar pria yang bukan siapa-siapa selama 2 tahun? Bab 357, Harga Selangit. Bagaimana mungkin dia bisa membuat semua orang terkejut setiap saat? Aku akan mengganti rugi mejanya. Masukkan itu ke dalam tagihan. Kami akan membayarnya nanti.
Sean berkata sambil mendentingkan gelas dengan Nick. Tagihan? Tagihan apa? Ace dengan cepat merespons. Kenapa meja itu harus dimasukkan ke dalam tagihan juga? Aku tidak masalah membayar makanannya, tetapi aku tidak akan membayar 1 sen pun untuk meja yang rusak. Ace menyuarakan kekesalannya. Nick dan Sean bertukar pandang sejenak sebelum menggeleng dan tersenyum. Dia mengerti maksud Sean mengenai tagihan itu. Maksudnya adalah tagihan yang sudah dia pesan di seluruh hotel pada tanggal ke-9. Ace terlalu terburu-buru. Jangan katakan itu, Tuan Lane. Bagaimana bisa saya membuat Anda membayarnya? Anda bisa menghancurkan semua yang ada di sini jika Anda suka dan saya tidak akan membuat Anda membayar 1 sen pun. Nick membalas dengan hormat. Sean dengan lembut menganggukkan kepalanya, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Di sini berantakan, Tuan Lane. Haruskah kita pergi ke ruang suite lain untuk melanjutkan minum? Nick memberikan saran sambil melihat keadaan sekitar. Tidak perlu. Lagi pula sudah waktunya pulang. Sean melirik Nora. Baik. Saya akan meminta seseorang mengantar Anda pulang, kata Nick. Nick ingin minum bersama Sean untuk menyanjungnya, tetapi dia tidak berani menghentikan Sean. Pak, bisa tolong bayar tagihannya? Kepala pelayan itu menatap Ace. Oke. Ace memamerkan dompet yang dibuat oleh desainer dan hendak membukanya. Tuan Remington, hidangan sayuran telah dikeluarkan dari tagihan. Ruang suite ini seharga 140 juta rupiah per jam dan Anda telah menggunakannya selama 2 jam. Jadi, totalnya 280 juta rupiah. Ditambah anggur dan makanan lainnya menjadi. Belum sempat kepala pelayan itu menyelesaikannya, Ace mengerutkan kening dan menyela. Apa? 140 juta rupiah per jam? Apa ini perampokan di siang hari? Tempat seperti ini bahkan tidak akan semahal itu di luar negeri. Ace mengerutkan keningnya. Dia menggerutu dalam hati. Tuan Remington, saya yakin Anda sudah melihat kualitas layanan dan suite yang kami sediakan. Anda bisa pergi ke hotel bintang 5 mana saja dan memesan suite presidensial. Semua setidaknya akan berharga 6 digit. Kualitas suite kami jauh lebih tinggi dari suite presidensial biasa Anda. Adapun hotel luar negeri yang Anda bicarakan, sepertinya Anda belum mencoba. Semakin kepala pelayan itu mencoba berunding dengannya, Ace semakin marah. Jumlah uang ini bukan apa-apa bagiku. Dia membentaknya. Kamu bilang suite ini tidak akan masuk dalam tagihan. Ace mencoba berunding dengannya. Dan kamu menagihku sekarang. Ace melanjutkannya dan terus bersikap marah. Tuan Remington, maksud saya, semuanya akan dikeluarkan dari tagihan, termasuk makanan dan pelayanan. Tidak hanya tagihan untuk suite ini. Kepala pelayan itu tersenyum sopan. Sebagai kepala pelayan hotel bintang 6, dia punya cara untuk menangani situasi seperti ini. Apa? Semuanya? Sangat gembira saat mendengarnya. Lagi pula tidak akan ada yang menolak hal-hal gratis. Dia bahkan bisa membual tentang betapa pihak hotel sangat menghargainya sebagai tamu mereka dan memberinya makanan gratis. Benar. Semua biaya akan dikeluarkan dari tagihan. Namun, itu hanya untuk Tuan Lane. Karena Anda bukan temannya. Kepala pelayan tidak menyelesaikan kalimatnya, menganggap bahwa dia telah menyampaikan maksud perkataannya dengan jelas. Apa kamu mempermainkanku? Berapa total yang harus aku bayar? Ace mengernyit seraya bersikap seolah-olah jumlah tagihan itu bukan apa-apa baginya.
termasuk makanan, minuman, dan 10 botol vodka. Totalnya menjadi 554 juta rupiah. Jika dibulatkan totalnya menjadi 550 juta rupiah. Total akhir menjadi 820 juta rupiah. Kepala pelayan berkata dengan jelas. Apa? 820 juta rupiah? Ace tercengang. Semua orang, termasuk Henry dan Nora, bahkan tidak bisa bersuara. Makanan seharga 820 juta rupiah? Itu sangat konyol. Namun, melihat hidangan mewah yang disajikan, memang pantas bernilai begitu mahal. Lagi pula, itu adalah hotel bintang 6. Memesan air saja di hotel seperti ini mungkin bisa seharga 2 digit. Harganya mungkin tinggi, tetapi itu cukup pantas. Namun, Ace memang tidak memiliki uang sebanyak itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal seperti itu akan menghabiskan biaya sebanyak ini di dalam negeri. Dia hanya membawa 420 juta rupiah Seperti yang untuk kubilang, membayar makanan. dia tak akan bisa hadapi. Dia pikir biayanya tidak akan lebih dari itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan sisa 400 juta rupiah dalam waktu sesingkat itu? Meskipun dia bisa, dia akan merasa sayang membayar 820 juta rupiah untuk makanan. Dia hanya membawa 420 juta rupiah untuk membayar makanan karena dia pikir biayanya tidak akan lebih dari itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan sisa 400 juta rupiah dalam waktu sesingkat itu? Meskipun dia bisa, dia akan merasa sayang membayar 820 juta rupiah untuk makanan. Tidak mampu membayarnya. Sean tersenyum saat melihat Ace tampak kebingungan. Ace ingin marah saat mendengar perkataan Sean yang menusuknya. Namun, dia mencoba untuk menahannya sebisa mungkin. Kepala pelayan mengatakan bahwa jika dia adalah teman Sean, dia tidak perlu membayar 1 sen pun. Ini kesepakatan yang bagus jika dia bisa berteman dengan Sean dan menghemat 820 juta rupiah. Ini mungkin cukup memalukan, tetapi sebagai gantinya, dia bisa menghemat 820 juta rupiah. Itu pantas. Maaf soal yang tadi, Sean. Bagaimana kalau kita menjadi teman? Ace dengan cemas berjalan ke arah Sean dan mengulurkan tangannya menawarkan diri berjabat tangan. Sean mengangkat kepalanya. Dia menatap tangan Ace sekilas sebelum menatap matanya. Maaf. Aku seorang fobia kuman. Sean mengejeknya. Bab 358, Balas Dendam. Wajah Ace memerah. Dia mengucapkan kata-kata yang sama persis pada Sean sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa keadaan akan berbalik begitu cepat. Kata-kata yang persis itu dikembalikan kepadanya, memberinya perlakuan tidak menyenangkan seperti yang dilakukannya kepada Sean. Wajah Ace sangat merah seolah-olah dia sedang menahan amarah. Namun, dia akan melakukan apa saja untuk menghemat 820 juta rupiah. Mari kita berteman, Tuan Lane. Dengan berat hati Ace mengucapkan kata-kata itu dengan sikap yang hormat. Aku ingat kalau kamu juga seorang fobia kuman. Sean masih tidak menerima jabatan tangan itu dan bertanya dengan tenang. Dulu, tetapi sekarang sudah tidak. Aku sembuh saat melihatmu, Tuan Lane. Ace menggaruk kepalanya, lalu menundukkan kepalanya dengan terpaksa. Henry dan semua orang di tempat itu terdiam. Mereka harus menerima kenyataan bahwa Sean memiliki status sosial lebih tinggi dari mereka. Keluarkan tagihan untuk ruang suite ini, Nick. Sean melirik Ace cukup lama sebelum pergi dengan kursi rodanya. Ace sejak awal tidak berniat makan di suite semewah ini. Jika semuanya diungkit, mereka bisa menyalahkan staf hotel karena membawa mereka ke suite mewah itu padahal mereka tidak memintanya. Segalanya bisa menjadi lebih kacau saat itu. Sean tidak ingin membuang waktu lagi di sana. Tentu, Tuan Lane.
Nick mengangguk. Lagi pula dia tidak berniat membuat siapapun membayar. Bahkan untuk makanan dan pelayanan yang digunakan di sini, dia tidak pernah membuat siapapun membayar. Dia tidak berani membuat Sean dan teman-temannya membayar makanannya. Meskipun begitu, dia masih menghasilkan 540 juta rupiah yang membuat Nick cukup bahagia. Ace ragu-ragu, tetapi menerima tagihan terakhir itu. Bagaimanapun, tidak perlu membayar tagihan suite ini sudah merupakan kesepakatan yang bagus. Terima kasih, Tuan Lane. Ace menggenggam tangannya dan berterima kasih kepada Sean. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa menghubungi spesialis negeri untuk mengobatimu, Tuan Lane. Ace mengatakan itu bukan karena ingin membantu Sean dengan tulus, tetapi untuk memamerkan betapa luas koneksinya. Sebagai seseorang yang dibesarkan di Draconia, aku tidak bisa menikmati pengobatan dari luar negeri. Karena kamu mengenal begitu banyak spesialis di luar negeri, bukankah seharusnya kamu memeriksakan dirimu? Minta mereka untuk memeriksa si kecil di bawah sana. Tanpa bicara lebih banyak, Sean meninggalkan ruang suite itu bersama dengan Nora. Tanpa ragu, Nick pergi mengantar Sean keluar. Minta mereka memeriksa si kecilmu di bawah sana. Orang-orang bertanya-tanya tentang kata-kata itu. Si kecil, di bawah sana. Henry dengan cepat menahan diri untuk tidak melanjutkan. Orang-orang mulai menyadari bahwa wajah Ice sudah pucat seperti spray. Maaf karena tidak membuat pengalaman Anda di sini menyenangkan, Tuan Lane. Nick berkata sambil mengantar Sean dan Nora sampai mereka masuk ke dalam sebuah mobil. Dia sangat sopan dan hormat sehingga Nora benar-benar bingung. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun, aku tidak ingin kamu mengacaukan apapun rencana besarku. Sean berkata kepada Nick sebelum menutup pintu mobil. Jangan khawatir, Tuan Lane. Semuanya akan berjalan lancar. Saya jamin itu. Nick tahu bahwa Sean sedang membicarakan persiapan pada tanggal ke-9. Dia memukul-mukul dadanya saat meresponsnya. Sean mengangguk lembut dan mobil itu melaju pergi setelah dia menutup pintu. Nora ingin cepat sampai rumah dan mendapatkan penjelasan dari Sean. Apa yang terjadi? Di suite hotel itu, Ace sedang membayar tagihannya. Meskipun biaya suite sudah dikeluarkan dari tagihan, dia masih perlu membayar 420 juta rupiah. 10 juta rupiah. Dia harus melakukan beberapa panggilan telepon sebelum dia bisa mengumpulkan cukup uang untuk membayar tagihan. Henry dan yang lainnya memperhatikannya diam-diam sepanjang waktu. Ace benar-benar malu. Dia ingin memamerkan bahwa dia adalah seorang profesor kedokteran dari luar negeri di depan alumninya dan yang paling penting di depan Nora. Namun, pada akhirnya dia ingin membenamkan kepalanya ke dalam lubang. Dia bukan tandingan suami Nora yang lumpuh. Itu kenyataan yang sulit diterima Ace. Terima kasih, Tuan Remington. Kami akan meninggalkan kalian di sini. Jika kalian ingin tinggal di sini sebentar lagi, silakan saja. Kepala pelayan tersenyum dan meninggalkan suite itu bersama stafnya. Sean benar-benar bajingan. Henry mengamati raut wajah Ace dan dengan pelan berkata. Ace langsung bergerak tiba-tiba ke arah Henry. Dia meraih kerahnya dengan marah. Manajer umum lalu datang dengan cepat dan tetap memperlakukan Sean dengan hormat setelah melihat kekacauan itu. Ace tidak bodoh. Semua yang dia saksikan menunjukkan bahwa Sean bukan parasit belaka.
Aku yakin Sean seorang parasit, Ace. Dia menganggur selama 2 tahun terakhir dan baru bangkit belakangan ini. Kamu harus percaya padaku, Ace. Orang ini tidak punya apa-apa. Melihat betapa marahnya Ace, Henry buru-buru mencoba menjelaskan. Kamu salah. Dia pasti kaya dan berkuasa. Jeremy yang jarang berbicara malam ini akhirnya mengangkat kepala dan mengatakan sesuatu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Henry menoleh dan mengernyit melihatnya. Kalian mengira keluargaku dalam kesulitan karena aku menyinggung Tuan Gatsby. Sebenarnya itu karena Sean. Biarkan aku menyelesaikan ini sebelum kalian menyangkalnya. Aku dengar dari Tuan Gatsby sendiri. Ketika ayahku membawaku untuk bertemu Tuan Gatsby, dia bilang siapapun yang membuat Tuan Lane marah, dia akan membuat mengacaukan hidup mereka. Semua orang di suite itu terkejut. Semuanya mau tidak mau mengingat saat mereka melihat Jeremy berlutut di depan Sean. Apa itu artinya Sean punya koneksi dengan orang berpengaruh seperti Tuan Gatsby? Jadi itu sebabnya dia tampak begitu tak kenal takut di klub malam Ocean. Dia tidak hanya memiliki koneksi dengan Tuan Gatsby, namun dia mengenal setiap orang berpengaruh dan berkuasa di kota ini. Satu kata darinya, lalu bisnis keluargaku terpaksa berhenti seluruhnya. Setelah aku berlutut dan meminta maaf padanya, hanya butuh 2 jam saja, lalu semuanya kembali normal. Pikirkan tentang hal ini. Orang macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Henry, Ace, dan semua orang tercengang. Apa Sean benar-benar seseorang yang memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Henry tersentak dengan mata terbelalak. Orang-orang lain sama terkejut dan takutnya dengan dia. Perusahaan Jeremy memang tidak dianggap konglomerat besar, tetapi tetap saja besar. Dan hanya sepatah kata dari Sean bisa membuat atau menghancurkan bisnis keluarganya. Keluarganya benar-benar berada di bawah jempol Sean. Hanya seseorang dengan kekuatan dan pengaruh luar biasa yang bisa melakukannya. Keheningan memenuhi ruang suite itu cukup lama. Mereka tidak tahu bahwa Sean, orang yang mereka benci, adalah orang yang paling berkuasa di antara mereka. Lalu apa? Semua itu berarti dia memiliki beberapa koneksi dengan beberapa orang yang berkuasa. Ace tidak bisa menerima kenyataan itu dan menyatakannya. Dia bahkan membual bahwa dia menghabisi banyak nyawa di luar negeri. Aku bisa langsung mengungkap kebohongannya setelah melapor ke Biro Luar Negeri. Orang-orang mengangguk perlahan setelah mendengarnya. Sean mungkin punya pengaruh dan kekuasaan, tetapi dia pasti berbohong saat mengatakan itu. Apa kalian benar-benar berpikir seperti itu? Lynette ikut berbicara setelah mendengarnya. Apa maksudmu, Lynette? Ace menoleh pada Lynette dan bertanya. Kalian mungkin tidak menyadarinya, tetapi hanya seorang prajurit yang memiliki aura seperti yang dia miliki. Terlebih lagi, dia mungkin ikut dalam perang lebih dari sekali. Dia mungkin kehilangan kakinya selama perang dan harus pensiun. Mungkin dia benar-benar tidak bercanda saat mengatakan telah menghabisi nyawa banyak orang di luar negeri. Dan kamu, Ace Remington, menjadi orang asing yang tidak berarti apa-apa baginya. Begitu Lynette selesai bicara, Ace membelalakan mata dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia sama sekali tidak bisa membalas. Berhentilah sok tahu, Lynette. Bagaimana kamu tahu dia pernah berada di Angkatan Darat? Dan apa? Aura. Apa kamu sudah gila? Kamu belum pernah bergabung dengan Angkatan Darat sebelumnya. Bagaimana kamu bisa tahu? Diana dengan arogan menanyai Lynette sambil melipat tangannya. Aku belum pernah bergabung dengan Angkatan Darat.
Namun sepupuku pernah berada di Angkatan Darat selama 6 tahun dan telah menumpahkan darah dalam perang. Aku mengerti tentang topik ini. Lynette membuat Diana yang terdiam.